Babus saminu wal ishruna fi man isyurbil khamri. Bab yang ke-28 menerangkan tentang dilarangnya minum khamar. Wahia yang namanya khamar al mu'tasiru minal inabi idza ghuliya wa kuziba bizabadi au min ghairil inabi. Yang dimaksud dengan khamar itu adalah orang-orang yang memeras dari jenis anggur inab, ya, apabila dipanaskan kemudian dibuang sisa-sisa dari zabadnya, ya, dari keju zabadnya atau dari bentuk selain daripada inab, itu namanya khamar. Jadi kalau kita lihat dari segi bahasa, akar katanya Bapak Ibu Saudara, khamar itu ada sesuatu yang bisa menghilangkan kesadaran akal, itu namanya khamar. Ya, jadi setiap yang bisa menghilangkan kesadaran dan merusak akal itu disebut dengan khamar. Makanya dulu, ya, di zaman Rasulullah itu banyak model-model seperti anggur, inab, ya, syair, itu yang diperes kemudian mengandung kadar alkohol yang cukup tinggi. Apabila itu diminum maka akan menghilangkan kesadaran akal manusia. Nah, itu namanya khamar. Hukumnya haram dah tuh Bapak Saudara. Ya, makanya kata Nabi, al khamru ummul khaba'is. Jadi yang disebut dengan khamar itu induk daripada perbuatan dosa dan maksiat. Jadi perbuatan-perbuatan dosa itu bisa disebabkan karena khamar. Orang bisa bermaksiat seperti zina, mencuri, merampok, bahkan, ya, membunuh, itu disebabkan gara-gara, ya, dia mabok minum khamar karena akalnya sudah tidak sadar lagi sehingga dia bisa melakukan hal itu semuanya. Nah, makanya kata Rasulullah, al khamru ummul khaba'is. Ya, jadi khamr itu induk daripada, ya, perbuatan dosa dan maksiat. Nah, asalnya begitu. Jadi perasan-perasan, ya, dari model-model seperti, ya, buah inab, anggur, ya, korma, syair dan sejenisnya. Nah, itu kemudian mengandung kadar alkohol yang cukup tinggi. Nah, ketika diminum itu bisa, ya, menghilangkan kesadaran akal manusia. Nah, itu hukumnya haram karena memang manusia itu mulia karena akalnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling bagus. Nah, yang menyebabkan manusia itu mulia, kenapa bisa, ya, dimuliakan kebanding daripada makhluk-makhluk yang lain? Karena manusia dikasih apa? Akal pikiran. Nah, sekarang akal pikirannya mau dirusak, ya, makanya itu hukumnya berdosa, haram hukumnya. Nah, inilah yang akan kita bahas, yang akan dikupas oleh Imam Nawawi, ya, di dalam kitab ini terkait tentang khamar. Waruya, dan diriwayatkan fis sahihaini, di dalam kitabnya Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, anna Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Umar radhiyallahu anhu, qala, beliau sahabat Umar berkata, ala minbari Rasulillah, beliau berkatanya pada saat beliau sedang naik di atas mimbar Rasulullah. Tuh, kalau kita yang sudah pergi ke Masjid Nabawi di Raudhah, nanti Bapak Ibu Saudara bisa ngelihat mimbar. Mimbar itu seperti ini nih bentuknya nih Bapak Saudara, ya. Ini mimbar namanya. Kalau yang ini namanya mihrab. Jadi ada mihrab, ada mimbar. Ya, kita biar paham. Ya, kalau yang namanya mimbar yang ada tangganya, ada tangganya. Itu Rasulullah punya mimbar. Sampai sekarang ada tuh mimbar Rasulullah yang ada diletakkan lokasinya di Raudhah. Ya, itu. Jadi sahabat Umar saat, ya, pidato terkait tentang khamr, dia naik ke atas mimbar yang memang itu mimbar, ada mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asal itu, ya? Iya, itu yang asal. Ya, cuma nanti, ya,
kalau kita sholat Jumat kebetulan berada di kawasan depan tuh, nah kita bisa lihat tuh, ya bahkan ada muazin yang naik, ya itu ke atas yang sedikit di bawahnya, nah itu dia azan agak di atas, nah kemudian mimbarnya masih digunakan. Tapi kalau ya ininya mihrabnya udah berubah, dimajuin ke depan, ya jadi mihrabnya ada di depan, yang bukan lagi, yaitu termasuk bangunan baru. Ya, tapi kalau mimbarnya itulah yang memang mimbar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu ya pada saat sahabat Umar radhiyallahu anhu berkata di atas mimbar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Umar bilang begini, ala innal khamra qad hurrimat. Ketahuilah sesungguhnya khamr itu sungguh sudah diharamkan. Jadi khamr itu sudah diharamkan. Ya walaupun memang nanti fase pengharamannya dari ayat-ayat yang dijelaskan dalam Al-Quran itu tidak sekaligus, sedikit bertahap, baru ya terakhir innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuh. Nah itu terkait tentang nas Al-Quran secara qat'i yang menjelaskan bahwa khamar itu benar-benar haram. Itu ya udah termasuk perbuatan setan. Makanya fajtanibuh. Kalau awal-awal kan ya masih ada manfaatnya, masih boleh. Pokoknya yang penting kalau habis minum jangan sholat. Ya, jadi wala taqrabus sholata wa antum sukara. Itu masih boleh berarti. Masih boleh. Nah, setelah ayat ini innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuh. Nah ini Bapak Ibu Saudara, nyata-nyata khamr itu udah diharamkan. Makanya kata sahabat Umar bin Khattab, ala innal khamra qad hurrimat, sungguh udah diharamkan. Wahia min khamsatin, dan khamr itu ya terdiri dari 5 macam. Minal inabi, ada yang jenisnya dari inab, wat tamri dari tamar, wal asali dari asal madu, wal hintoti dari gandum hintoh, wasyairi dan dari gandum syair. Inab, tamar, asal, hintoh, syair. Ini kata sahabat Umar bin Khattab. Jadi bahan dasarnya khamr itu 5. Inab, tamar, asal, hintoh, syair. Begitu kata sahabat Umar bin Khattab. Wal khamru ma khamarul aqla. Sementara yang disebut khamr itu sesuatu yang bisa menghilangkan kesadaran akal manusia. Aisatarahu, yaitu bisa menutupinya. Kazabiz zawajiri, demikianlah disebutkan oleh sahibuz zawajir di dalam kitab Az-Zawajir. Qala Nabiyyu alaihi salatu wassalamu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syaribal khamra fid dunya lam yashrabha fil akhirati. Siapa-siapa yang minum khamr saat masih di dunia, maka dia tidak akan dikasih kesempatan untuk meminumnya nanti di akhirat. Ha ail khamra. Jadi ha itu ya kembalinya kepada khamar. Jadi khamar itu bentuknya muannas. Ya, jadi muannas. Ya, jadi khamr itu bentuknya muannas. Man syaribal khamra fid dunya lam yashrabha. Ha kembali ke khamar fil akhirati, ya di akhirat. Jadi maksud hadis ini, siapa-siapa yang sudah minum khamr selama hidup di dunia, maka nanti Allah tidak akan kasih kesempatan lagi dia bisa minum di akhirat. Kenapa? Karena memang ya di akhirat itu khamr dijadikan minuman buat penduduk sorga. Jadi Bapak Ibu kalau pengen minum khamr jangan di sini, nanti aja. Di mana? Di akhirat, ya di sorga. Cuma dijelaskan baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi, khamr tersebut sudah tidak memabukkan, gitu. Jadi penduduk sorga boleh dikasih kesempatan minum khamr, tapi khamrnya sudah tidak memabukkan. Jadi nggak mabuk lagi, nggak. Nah seperti itu. Ya, makanya kalau pengen minum khamr, pengen merasakan bagaimana rasanya nikmatnya khamr, nanti aja di akhirat. Sekarang sabar dulu. Sebab kata Nabi, kalau dia udah minum di dunia, enggak dikasih lagi kesempatan minum di akhirat. Artinya apa? Dia tidak akan masuk ke dalam surga.
Tuh begitu ya Bapak Ibu Saudara. Artinya dia tidak dikasih kesempatan minum nanti di akhirat, berarti otomatis dia tidak minum, ya tidak ditempatkan di dalam surga. Sebab yang minum itu adalah penduduk-penduduk surga. Ini hadisnya, ya kata Nabi begitu. Ya, jadi man syaribal khamra fid dunya lam yashrabha fil akhirati. Qala ba'duhum, berkata sebagian mereka para ulama, hadza wa'idun, ini merupakan satu ancaman, bi annahu la yadkhulul jannata, bahwasanya tidak akan masuk ke dalam surga, li annal khamra, karena khamar syarabu dakhil jannah, salah satu bentuk minuman bagi orang yang akan masuk ke dalam surga. Tuh, jadi artinya nanti orang yang masuk ke dalam surga salah satu minuman yang Allah berikan adalah khamar. Nah, jadi banyak minuman-minuman yang Allah akan kasih ya di dalam surga. Di antaranya adalah syarbul khamar, minum khamar. Illa, akan tetapi atau kecuali, annahum, sesungguhnya penduduk surga, la yusaddauna anha wa la yunzipuna, ya tuh mereka tidak mabok. Ya, jadi la yusdaun, mereka tidak mabok. Wala yunzipun, sama mereka nggak mabok juga. Dia minum tapi tidak menyebabkan mabuk. Wa man dakhalal jannata, dan siapa yang masuk ke dalam surga, la yahrumu syurbuha, maka tidak diluputkan meminumnya. Tuh, jadi boleh kalau orang udah masuk surga tidak haram untuk minum ya khamar, dibolehkan. Au kana yadkhulul jannata, atau ada orang yang masuk ke dalam surga, wa yahrumu syurbal khamri, kemudian dia luput daripada minum khamar, bi alla yastahiya syurbaha, artinya tidak ada keinginan untuk meminumnya khamar fil jannati, di dalam surga. Bukan berarti dia enggak boleh, cuma enggak ada rasa keinginan untuk minum khamar di dalam surga. Kama la yastahi, sebagaimana dia tidak punya rasa keinginan manzilatan untuk menduduki satu tempat, man huwa arfa'u minhu, yang memang lebih tinggi daripadanya. Di surga itu Pak, Ibu, Saudara, ya manzilahnya macam-macam, kelasnya macam-macam. Walaupun sama-sama di dalam surga, itu kelasnya beda, manzilahnya beda. Sehingga nanti orang kalau udah masuk ke satu manzilah, dia tidak ada rasa keinginan pengen tuh yang lebih tinggi tuh, karena memang orang kalau dari surga udah nggak ada rasa keinginan, dengki atau rasa ngiri dan lain sebagainya. Tuh dia enak banget ya, manzilahnya, kedudukan di dalam surga lebih tinggi daripada saya. Tetap saya tidak ada rasa keinginan untuk punya posisi yang lebih tinggi seperti dia. Tuh begitu. Karena orang di dalam surga hatinya udah bersih, nggak ada rasa iri. Tuh nggak ada rasa iri sama sekali. Tuh sama orang laki ketika punya istri lebih daripada satu. Nah kalau istrinya nanti masuk ke dalam surga, itu mereka bisa kumpul sama-sama. Dan istri yang pertama, istri yang kedua, atau istri yang ketiga, atau istri yang keempat, yang sama-sama kumpul dengan suaminya, itu tidak ada rasa ngirih lagi. Tuh begitu, nggak ada rasa cemburu lagi, karena rasa kecemburuan sudah dicabut dalam hatinya orang-orang yang udah masuk ke dalam surga. Tapi kalau di dunia Pak, walaupun dibilang tuh suami adil banget, tuh suami udah adil banget, tuh istri lebih dari satu, pasti ada rasa kecemburuan, pasti. Sebab itu manusiawi. Jangankan perempuan-perempuan ya seperti kita, ya istri-istri kita, Siti Aisyah aja, istri Nabi Muhammad, masih sering cemburu kalau Nabi Muhammad cerita tentang kebaikan Siti Khadijah. Tuh, jadi kalau Nabi ini Pak, Ibu sedang cerita tentang Siti Khadijah, padahal Siti Khadijah udah meninggal udah lama, tapi masih ingat kebaikan-kebaikannya. Tuh Siti Aisyah kadang-kadang cemburu. Ya Rasulullah, Siti Khadijah masih diceritain aja, tuh begitu. Ya, masih diceritain aja katanya. Ya padahal dia udah meninggal. Kan saya lebih muda. Nah, begitu Siti Aisyah sampai begitu. Kadang-kadang Nabi bilang, Siti Khadijah memang tua, tapi saya dikasih keturunan dari Siti Khadijah. Dari Siti Aisyah gadis, tapi Rasulullah menikah dengan Siti Aisyah enggak punya anak. Itu kekuasaan Allah. Ya, jadi Nabi Muhammad punya anak putra maupun putri semuanya dari Siti Khadijah, kecuali satu, yaitu
ya Mariatul Qibtiyah yang dari Mesir memberikan satu anak, yaitu siapa? Yang bernama Sayyidina Ibrahim. Nah, satu aja. Yang lainnya Pak, ibu saudara, itu semuanya dari Siti Khadijah. Tuh begitu. Jadi kalau di dunia tuh pasti ada kecemburuan. Ya, tapi nanti di akhirat rasa kecemburuan dan keinginan iri kepada yang lain sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika di dalam sorga manusia manzilahnya berbeda-beda, derajatnya berbeda-beda, tapi tidak ada rasa keinginan untuk bersaing satu dengan yang lainnya. Tuh begitu nikmatnya penduduk-penduduk sorga seperti itu. Li hadisil Baihaqi, karena ini ada hadis keterangan Imam Baihaqi. Man syaribal khamra, siapa yang minum khamar fid dunya, di dalam dunia, walam yatub, kemudian dia tidak sempat bertaubat, lam yashrabha fil akhirati, maka dia tidak akan minum khamar tadi di akhirat. Wa inda kholal jannata, sekalipun dia masuk surga. Innya in ghayah namanya. Sekalipun seandainya dia udah ya bertaubat. Nah, karena udah bertaubat, Allah kan Maha Pengampun. Ya, jadi ada orang peminum khamar di dunia, tapi dia sekarang udah taubat. Allah terima taubatnya. Sekarang dia masuk surga. Di dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, nanti dia tetap tidak dikasih kesempatan untuk minum khamar di dalam surga, walaupun dia masuk surga. Nah, padahal kan yang namanya khamar surga beda sama khamar yang ada di sini di dunia. Nah, seperti itu. Nah, makanya ya kita harus jaga benar, jangan sampai kita ya minum khamar walaupun buat obat. Ini saya garis bawahi Bapak Saudara, sebab banyak nanti ibarat-ibarat kitab saya baca, walaupun hanya obat satu sloki aja, satu sendok kecil ya buat obat, tapi sumbernya dari khamar, haram hukumnya. Jangan, ya nggak boleh. Itu untuk litadawi, untuk obat, apalagi buat yang lain-lainnya. Ya, jadi ya kalau seandainya nih kita bapak, ibu, saudara misalnya sakit, kemudian ada yang ngajarin, bapak, ibu, saudara, ini obatnya satu nih, harus minum khamar. Kalau udah minum khamar nanti sembuh dah. Nah, itu jangan. Ya, sebab khamar nggak ada alasan, walaupun lid-darurah, sekalipun untuk obat tetap haram hukumnya, walaupun cuma qalil, sedikit. Ya, satu sloki misalnya, satu sendok makan, satu sendok kecil, ya itu tetap diharamkan. Ulama-ulama banyak membahas hal ini. Kalau obat-obat yang najis, selama memang itu lid-darurah, nggak ada lagi obat, masih dibolehkan. Ya lid-darurah, ini najis ini, ya ini sebenarnya nggak boleh, ini nggak boleh dikonsumsi, tapi karena buat obat lid-darurah itu masih dibolehkan nanti. Ya kalau nggak ada yang lain. Tapi kalau khamar itu walaupun lid-darurah, lid-tadawi, nggak ada alasan. Jumhurul ulama, mayoritas ulama di beberapa kitab dijelaskan itu tetap tidak dibolehkan. Nah, makanya Bapak, Ibu, Saudara kalau mau minum jamu itu jangan pakai merek-merek yang ada kadar alkoholnya. AO misalnya. AO apa AO? Anggur orang tua. Itu kadar alkoholnya ada. Ya, jadi jangan dah. Ya, jadi nggak usah minum yang campuran-campuran yang ada ya, khamarnya. Karena walaupun buat obat katanya tetap tidak dibolehkan. Waruya Ahmad wa rawa Ahmad wa Muslimun wa Abu Daud wa Tirmizi wa Nasa'i wa Ibnu Majah an Ibnu Umar. Kemudian ada hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah. Riwayat ini datang dari sahabat Abdullah bin Umar. Rasulullah bersabda, kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu disebut khamar. Wa kullu muskirin haramun, setiap yang memabukkan itu hukumnya haram. Wa man syaribal khamra, siapa-siapa yang minum khamar fid dunya, di dunia, pamata, kemudian dia meninggal dunia, wa huwa yudminuha, dan dia terus masih minum. Ya, jadi enggak sempat taubat.
ya kegemarannya minum khamar, ya sampai dia meninggal dunia masih senang. Nah, walam yatub, belum sempat taubat, lam yasrabha fil akhirati, maka dia tidak dikasih kesempatan minum khamar di akhirat. Ini dalam arti dia tidak masuk ke dalam surga. Nauzubillah min zalik. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syaribal khamra mumsian asbaha musyrikan. Siapa yang minum khamar di waktu sore, maka dia di pagi harinya dikategorikan orang musyrik. Wa man syaribaha musbihan, dan siapa yang minum khamar di waktu pagi hari, amsa musyrikan, maka di sore harinya dikategorikan orang musyrik. Wa fil jami'i, di dalam kitab jami', yang dimaksud adalah al jami'us shaghir. Ya, jadi ada kitab hadis tuh Bapak Saudara, namanya kitab al jami'us shaghir. Ya, buah karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ya, itu bagus, modelnya dari abjad, alif, ba, ta. Nah, kemudian ada sarahnya Faidul Qadir namanya. Ya, jadi Faidul Qadir ini mensyarahkan kitab namanya Al-Jami'us Shaghir. Nah, di dalam kitab hadis Al-Jami'us Shaghir, buah karya dari Imam Jalaluddin As-Suyuti, ya, beliau Rasul bersabda, man syariba busqatan min khamrin, siapa yang minum sedikit saja dari khamar. Busqa itu diartikan aisyai'an qalilan, sedikit, sesuatu yang sedikit. Minum khamr sedikit doang, enggak banyak. Biqadri ma yakhruju minal fami minal busaqi, seukuran yang keluar dari mulut seperti ludah. Busak itu artinya ludah. Ya, ludah yang keluar dari mulut kita banyak apa sedikit? Sedikit, 1 sendok lah ludah yang kita keluarkan, 1 sendok palingan, nggak ada yang sampai 1 gelas. Ya, ludah itu 1 sendok. Itu seandainya kita minum itu tetap haram hukumnya. Ya, nggak boleh. Itu dalam kitab Jami'us Shaghir Imam Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan begitu. Ya, siapa yang minum walaupun hanya sedikit daripada khamar itu, fajliduhu samanin, maka tolong dijilid 80 kali. Ai in kana hurran, jika orang itu merdeka. Wa in kana wa illa, kalau seandainya orang itu tidak merdeka, budak, fa isrina, maka 20 jilidan. Itu kalau kita baca nanti kitab fikih kan, kalau ada orang minum, ya itu ada hadnya, ada hukumannya. Kalau minum khamar walaupun cuma 1 seloki, 1 sendok makan, itu nanti dikenakan hukuman dijilid, dipukul, ya berapa kali? Yaitu sebanyak 80 kali. Masya Allah, 80 kali dijilid, dipukul, dipecut. Ya, kalau statusnya merdeka. Kalau statusnya budak itu separohnya. Ya, di sini dibilang isrin, ya 20. Ada yang bilang 40 karena separuh daripada samanin. Ini rawahu Tabarani, hadis ini riwayat Imam At-Tabarani an Ibnu Amr bin Al-As, yang datang dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-khamru ummul khaba'isi, khamar itu induk daripada perbuatan dosa dan maksiat, sumber kejelekan, itu namanya ummul khaba'is. Sumber kejelekan maksiat itu adalah khamar. Faman syaribaha, siapa yang minum khamar, lam tuqbal sholatu arba'ina yauman, maka sholatnya selama 40 hari tidak diterima. Siapa yang minum khamar, ya maka sholatnya selama 40 hari tidak diterima. Sebab katanya orang tuh Pak, kalau habis minum khamar itu nanti akan merasuk mendarah daging, terus menyebar. Dan itu akan hilang lagi kalau udah 40 hari. Gitu. Jadi kalau udah 40 hari baru hilang tuh. Ya, kalau belum 40 hari masih ada. Sehingga selama ya itu 40 hari di sholatnya nggak diterima. Kalau sholat udah nggak diterima, apalagi ibadah yang lain. Kenapa Allah? Ya kenapa Rasul sebut dengan sholat? Karena sholat itu adalah afdolul ibadat al-badani. Ya, jadi ibadah badani yang paling afdol itu tidak lain adalah sholat. Nah, kalau sholat 40 hari nggak diterima, amal yang lainnya pun nggak akan diterima. Itu.
Jadi masya Allah berat banget itu. Jadi kalau orang minum khamar ya itu selama 40 hari ya tidak akan diterima sholatnya. Rahasianya apa? Karena memang itu akan menyebar ke ya seluruh tubuhnya ya itu. Jadi ke sendi-sendinya, ke pori-porinya, ke ya sel-sel darahnya, dan itu akan hilang setelah 40 hari. Nah kalau udah 40 hari baru bersih lagi. Itu baru minum 1 kali. Nah bagaimana kalau orang yang hariannya suka minum terus menerus? Nauzubillah min zalik. Nah jadi tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Khassa sallallahu alaihi wasallam as-salata. Rasulullah secara khusus menyebutkannya bizikri, itu disebutkannya sholat. Kenapa ibadah yang lain gak disebutkan, cuma sholat yang disebutkan? Li'annaha abdulu ibadatil badani. Karena memang sholat itu merupakan ibadah badan yang paling abdol. Wal arba'ina disebut dengan arba'in 40 li'anal khomro, karena khomar tabqa tetap harus ada fi a'doihi di anggota-anggota tubuhnya arba'ina yauman selama 40 hari. Tuh, jadi 40 hari itu ya bekas dia minum masih tetap ada. Nah, makanya 40 hari itulah tidak diterima. Wa qala ba'duhum zalika mahmulun ala zajari wat tanfiri, dan telah berkata sebagian mereka para ulama itu semuanya diihtimalkan atas larangannya, ya itu dilarang, ya hukuman sanksinya seperti itu. Fa in mata, kalau seandainya orang itu meninggal dunia, wahya fi batnihi, sementara khamr masih ada di perutnya, mata mitatan jahiliyatan, mata maka dia akan mati mitatan. Mitatan itu dikasril mimi bitanwin. Mitah itu dikasrokan mimnya tanwin. Mitah, ada maitatan, ada mitatan. Nih kalau yang suka belajar ilmu nahwu tahu nih, masdar ada masdar marroh, ada masdar hay'ah. Ya, Dauri apal gitu. Ya, alfiyahnya apa bunyinya? Wa fa'latun limarrotin kajalsah. Wapi latun lihayatin kajilsah. Tuh begitu. Jadi kalau di pondok tuh Pak udah terbiasa alfiyah, nggak lepas daripada alfiyah. Apalagi di Lirboyo, oh itu udah makanannya. Ya begitu. Saya dulu ya waktu di Cirebon, kata Kiai Haji Abdul Hadi waktu yang nganterin saya ke Buntet, ya saya kata Kiai Abdul Hadi Allah yarham. Tuh kalau dari Kendal mau ngaji sama Ki Nasir, ya dia naik sepeda sundung, itu ngapalin alfiyah aja tuh. Kalau Muhammadun huwa ibnu Maliki sampai ya Buntet itu 200 bait. Nah, entar pulang lagi ke Kendal 200 bait. Nah, begitu. Terus saya dikasih sama Kiai Abdul Hadi, ente makanya kalau wiridan sholat nggak usah Allahumma antas salam, udah selesai sholat santri dulu masih jadi santri udah bacanya qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Tuh begitu ya. Jadi emang kalau di pondok itu yang namanya alfiyah, amriti, ya jurmiyah udah menjadi gacoan, mesti hafal. Ya jurmiyah harus hafal, jurmiyah udah hafal, amritinya harus hafal sekitar 200 baitan. Ya nanti habis amriti baru tingkat alfiyahnya. Bahkan Pak itu di Lirboyo, bahkan di pondok-pondok Jawa Timur, jangankan alfiyah, kitab Fathul Mu'in diapal. Fathul Mu'in apal. Orang perempuan ada yang hafal Fathul Mu'in. Ya Masya Allah. Kita jangankan ngapal, bacanya juga bisa. Ya Fathul Mu'in diapal. Tuh di pondok ya seperti itu, Masya Allah ya, begitu hebatnya mereka ya. Nah makanya ya anak-anak kita tuh yang lagi di pondok pesantren, nah itu kita doakan semoga itu ya alfiyah udah mesti hafal itu ya, pulang dari pondok alfiyahnya udah mesti hafal ya. Jadi jurmiyah ya amriti, nah alfiyah itu mesti hafal. Nah ini terkait dengan kata-kata mitah. Jadi mitah itu adalah masdarnya ya, masdar apa namanya? Masdar ya hay'ah. Ya, kalau jalsah itu marroh, 1 kali duduk.
Kalau jilsah itu caranya, ya cara duduknya. Nah ini kalau siapa yang minum khamar kemudian dia mati, ya sementara khamar masih ada dalam perutnya, mata mitatan, maka matinya itu ya seperti matinya jahiliyah. Tuh, itu hadis itu, masya Allah. Ya, jadi jahiliyatan, dia mati seperti mati jahiliyah. Hidupnya di masa sekarang, tapi matinya seperti mati jahiliyah dulu sebelum Islam datang. Ya, di zaman jahiliyah namanya. Nauzubillah min zalik. Nah ini yang dikatakan fa in mata wa hiya fi batnihi mata mitatan jahiliyatan. Maka kalau seandainya ada yang mati kemudian ya khamar itu masih ada di dalam perutnya, ya karena baru minum berarti masih ada dalam perutnya, maka matinya itu seperti matinya orang jahiliyah. Nah ini mitatan diterangkan oleh Imam Nawawi di sini bikasril mimi bitanwin, dikasrokan mimnya pakai tanwin lagi, mitatan jahiliyatan ai kamaitati ahli jahiliyah, seperti matinya ahli jahiliyah. Aisyara munabizan lisyar'i, artinya jadilah dia yang menentang syarat tasbihan bi ahli jahiliyati, yang diserupakan dengan penduduk jahiliyah. Rawahu Tabarani, hadis ini riwayat Imam At-Tabarani an Ibni Amr bin Al-As, dari sahabat Abdullah bin Amr bin As bi isnadin hasanin, dengan isnad yang hasan yang bagus. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al khamru jima'ul ismi, khamr itu kumpulan dosa. Kama qala Utsman bin Affan, sebagaimana yang dikemukakan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan buatnya. Ijtanibul khamra, jauhkanlah kamu semuanya, kita akan khamar. Fa innahu, maka sesungguhnya kana adalah orang mimman qablakum, hidup sebelum kamu, rajulun, mereka itu termasuk orang yang ada di sisi kamu. Ada rajul, ada seorang laki-laki, ya ta'abbadu, dia termasuk ahli ibadah. Wa ya'tazilun nasa, kemudian dia uzlah kepada orang lain. Uzlah itu artinya mengasingkan diri. Itu di dalam ilmu tasawuf namanya, ada namanya uzlah. Ya nanti kalau kita baca tasawuf ada uzlah namanya. Jadi ada orang nih Pak, di satu masyarakat ahli ibadah, sampai-sampai dia mengasingkan diri, ya enggak mau bermasyarakat. Ya enggak mau bermasyarakat dia, ya sendirian aja, ibadah saja. Tapi apa akhirnya, palakiyat humra'atun bagho, lalu dia didatangkan oleh seorang perempuan bagho. Ya ini artinya palakiyat humra'atu bagiyin, ya masdar aja bikinnya, ya aizaniatin, yaitu perempuan yang ahli zina. Ya, jadi ternyata digoda oleh perempuan ahli zina. Fa arsalat jariyataha, lalu dia diundang, ya dia ngutus kepada jariyahnya imro'ah. Ya jadi ada ahli ibadah, ya diundang sama perempuan ahli zina, tapi perempuan ini ngasih pembantunya yang ngasih undangannya, tolong kamu disuruh datang, ya, sama tuan saya. Tuh kata jariyahnya perempuan begitu. Ya, akhirnya pakolat dibilang begini, ini jariyahnya ngomong, inna nada'uka li syahadatin, sungguh kami mengundang kamu untuk syahadah. Jadi perempuan di rumah saya, tuan saya pengen masuk Islam, sehingga kamu disuruh menjadi syahadah, ya sebagai penyaksi. Palamma dakhala minal babi, maka takalani ahli ibadah yang udah uzlah lama, nggak mau bermasyarakat, mengasingkan diri, masuk dah karena diundang, masuk ke pintu rumah tuh perempuan yang ahli zina. Terus apa? Aghlaqatil bab, lalu perempuan tersebut mengunci pintu rumahnya. Jadi itu ketika laki-laki udah masuk, ya dikunci rumahnya. Hatta abdo ila tilkal mar'ati,
sehingga akhirnya dia sampailah bertemu dengan perempuan tersebut. Wa indaha gulamun wa qadhun min khamrin. Kemudian di sisi itu perempuan, di dekat perempuan ada seorang anak laki-laki dan ada secangkir khamar. Tuh, jadi ya di dekat perempuan tadi di situ ada udah disiapkan khamar, secangkir khamar dan juga ada anak kecil. Pakolat lakoni perempuan berkata, perempuan ahli maksiatnya bilang begini, wallahi demi Allah mada'autuka li syahadatin, sebenarnya saya tidak mengundang kamu untuk syahadah, wa inna mada'autuka li taqwa alayya, sungguh saya mengundang kamu supaya kamu mau melakukan hubungan sama saya. Tuh begitu ya, karena dia ahli zina ya. Jadi kalau kata kita wanita panggilan, nah seperti itu. Jadi saya datang kepada kamu, nah kamu udah datang, sudah undang bukan untuk syahadah, tapi saya ngajak kamu supaya kamu bisa berhubungan badan dengan saya. Au taqtulu hadzal gulama, atau pilihan yang kedua, kamu bunuh aja nih anak laki-laki ini. Kalau kamu nggak mau berhubungan sama saya, ya udah pilihan yang kedua, saya suruh datang ke sini supaya bunuh nih anak laki-laki ini. Au tashrabu hadzal khamra, atau yang ketiga, udah ada segelas yaitu khamar, atau kamu minum aja tuh khamar yang saya sudah siapkan, ya segelas anggur merah. Ya, nah itu yang udah disiapkan. Nih ahli ibadah bingung. Dari tiga pilihan ini dilihat, berzina ditakut, berat banget hukumnya. Membunuh apalagi lebih berat lagi. Minum khamar kayaknya ringan. Ya minum doang ya berapa ya beratnya, sehingga fahtaro syurbal khamri. Lalu orang laki ini, bapak ibu saudara, minum khamar. Dipilih tuh khamar, segelas, secangkir khamar yang dipilih ya, ala zina, kebanding daripada dia memilih berbuat zina, wal qatli, dan membunuh. Ada tiga pilihan ya, menurut dia yang paling ringan minum khamar, akhirnya dipilih khamar. Ya, berzina dia nggak pilih, membunuh dia nggak pilih. Sebab apa alasannya? Li'anna kullan minhuma, karena tiap-tiap satu daripada keduanya a'zamu wizron, itu dosanya lebih besar. Menurut anggapan ahli ibadah ini, katanya ini kalau saya pilih yang dua, zina maupun membunuh, wah dosanya lebih besar. Nah, udah saya pilih khamar aja, min syurbil khamri, daripada minum khamar. Khamar ringanan dikit. Falamma syarabaha, maka kalau diminum bapak ibu saudara, mabok dia, hilang kesadarannya. Waqa'aha, akhirnya dia berzina, dia melakukan hubungan dengan tuh perempuan. Waqatalal gulama, akhirnya dia bunuh juga itu anak kecilnya. Tuh, jadi tiga-tiganya akhirnya gara-gara diminum, dimabok. Nah, karena mabok orang kagak sadar, dia berzina. Ya, setelah dia berzina, itu anak laki-laki dibunuh. Ya, tiga-tiganya dikerjain. Nah, ini nauzubillah min zalik. Makanya kita ibadah harus berilmu, ngaji penting. Ya, jangan kita ibadah menyendiri aja, uzlah saja, nggak ada ilmunya. Nah, akhirnya dapat ujian berat. Akhirnya dia nggak bisa, ya apa? Nggak bisa ya tindakan-tindakan yang terbaik, bagaimana caranya dia nggak ngerti. Ya, akhirnya dia terjatuh dan terprosok dalam perbuatan yang tadi itu. Ya, makanya bapak ibu saudara, itu ilmu penting sekali. Ibadah tanpa didasari dengan ilmu itu nggak ada gunanya. Ilmu tanpa kita amalin juga sama, tidak ada artinya sama sekali. Makanya ayo setiap ibadah kita landasi dengan ilmu. Begitulah rahasia kenapa kita hadir di majelis ilmu, pahalanya gede banget, sampai lebih besar daripada kita sholat 1000 rakaat. Kita malam hari Pak Ramadan suruh sholat 1000 rakaat nggak mampu. Kita sholat sampai jam 9 aja udah pada capek ya. Nah begitu. Semalam di At-Tahiri sholat sampai jam 9 ya, Masya Allah ya, seperti itu ya. Imamnya Ustaz Haji Faisal ya, udah jam 9 rapi. Nah kemudian kita lanjutkan dengan hatam Quran. Banyak yang nyerah hatam Quran
Nah begitu. Jadi berat emang ibadah itu. Nah makanya yang paling ringan ibadah ini ngaji. Ya itu ngaji itu sama seperti kita sholat 1000 rakaat. Kita sholat 20 rakaat sholat tarawih Pak. Jarang yang lulus sampai selesai. Coba dah introspeksi sama diri kita masing-masing. Mampu nggak kita dari tanggal 1 sampai nanti tanggal 29? Karena mungkin kita puasa 29 hari ini. Ya 29 hari. Mungkin nggak kita? Mampu nggak kita sholat tarawih dari malam pertama sampai malam tanggal 29? Nah, kalau yang mampu udah hebat itu. Ya, jadi orang-orang yang pilihan. Nah, seperti itu. Emang berat. Sholat 20 rakaat itu berat sekali. Ya, makanya ada yang milih saya pengennya yang 11 aja dah. Tuh begitu. Jangan. Ya, ibadah kalau tahu ilmunya nanti dia nggak bakalan yang namanya sholat 11 rakaat. Ya, karena memang nggak ada landasannya. Nah, seperti itu. Ya, kalau dia udah ngaji, udah baca banyak kitab, nah itu nanti akan disimpulkan bahwa ya itu yang namanya sholat tarawih 20 rakaat. Ya. Kalau 11 itu banyak hadis sahih yang menjelaskan witir. Itu pun dikerjakannya bukan hanya di Ramadan, di luar Ramadan. Begitu Bapak, Ibu, Saudara. Jadi Nabi sholat 11 rakaat itu bukan hanya di Ramadan, di luar Ramadan pun Nabi mengerjakan 11. Itu yang dimaksud dengan witir. Ya, kalau sholat tarawih ya 20. Begitu. Ya, coba baca kitab-kitab dah. Nanti Bapak Ibu akan menemukan, oh ternyata ya landasannya ini. Ya, makanya jangan dibilang yang 20 bid'ah. Ya, nah begitu. Jadi yang benar jangan disalahin, malah yang salah jadi dibenerin. Nah, kalau yang 11 itu ya bukan hanya di bulan Ramadan, di luar Ramadan pun Nabi sholat 11 rakaat itu sholat witir. Ya, kita sholat witir 3 udah berat. Ya jarang nih yang sholat witirnya 11 rakaat. Ya 3 aja udah berat banget. Nah seperti makanya amalan yang paling tinggi nilainya hadir di majelis ilmu. Tuh kita hadir di majelis ilmu udah nilainya lebih bagus daripada kita sholat 1000 rakaat. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain yang akan kita temukan nanti. Nah makanya begitu. Akhirnya nih ahli ibadah ya yang menyendiri, nggak mau bermasyarakat, ya cuma tasbih aja yang dipegang, ngaji kagak, ngapa kagak, akhirnya ya nggak mampu yaitu mengendalikan dan ya tidak mampu dia menghadapi ujian-ujian tersebut. Akhirnya dia terperosok masuk dalam ya kehancuran. Diminum itu khamar, kemudian dia melakukan jima dan dia juga membunuh anak kecil tersebut, sehingga tiga-tiganya dilaksanakan oleh orang tersebut. Cukup saya kira pada kesempatan pagi ini sebagai pengajian perdana. Nanti baru kita lanjutkan dengan waqala alaihi salatu wassalam syaribul khamri mal'unun dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Saya lihat banyak yang belum megang kitab ini. Ya, banyak yang belum megang kitab. Ya, saya pikir karena ya ini kita melanjutkan bacaan pada 2 tahun yang lalu, saya pikir udah punya semuanya sehingga tidak disiapkan. Nah, untuk itu ya mungkin besok disiapkan kitab. Ya, jadi Bapak ya Ibu kalau mau memiliki besok insya Allah disiapkan. Ya, besok. Jadi ya saya berharapnya sih ya supaya pada bawa kitab. Kayak di pondok gitu, kayak di pondok. Ya kalau di pondok anak-anak santri kan pada bawa kitab. Nah begitu ngaji ya bawa kitab. Gurunya buka aja. Halaman berapa buka aja. Guru tutup aja udah. Nah begitu. Pokoknya
Ya guru buka-buka, guru tutup-tutup. Bawa kitab. Ya, insya Allah nanti banyak keberkahannya. Ini pengarangnya Imam Jalaluddin As-Suyuti, kemudian Imam An-Nawawi, ya At-Tanara. Nah, begitu gurunya ulama-ulama yang ada di Indonesia, ya khususnya di Jawa, itu Imam Nawawi. Ya, Imam Nawawi termasuk Kiai Haji Muhammad Thohir. Ya, itu pernah ngaji katanya sama Imam Nawawi. Nah, seperti itu. Ya, jadi sama guru Khalid juga begitu. Kiai Haji Thohir itu pernah ngaji sama guru Khalid. Guru Khalid pulang, anak-anaknya cucunya suruh ngaji di sana sama guru Khalid. Termasuk orang tua saya, Kiai Haji Rahmatullah, ya termasuk juga Kiai Tabrani, itu ngajinya sama guru Khalid. Kiai Haji Muhammad Zain, itu baru sama guru Majid. Seperti itu. Jadi itu gurunya Imam Nawawi. Nah, ini kitab karangan Imam Nawawi. Jadi mudah-mudahan nanti ya saya siapkan ya kitab ya beberapa ya buah, kemudian silahkan besok Bapak biar bisa miliki, dan Ibu kalau seandainya memang belum memiliki, insya Allah saya lihat banyak nih yang belum memiliki, besok ya saya siapkan mudah-mudahan. Ya mari sama-sama kita baca Fatihah. Mudah-mudahan ya apa yang kita sudah laksanakan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik balakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.